Welcome to Prognosis. Gunakan headphone untuk sensasi yang menakjubkan. La la la. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Cek cek cek. Cek 1 2 cek cek cek. Oke. Hai. Kenalin, nama gue Fadil. Gue adalah seorang mahasiswa studi pendidikan geografi. Oh iya, ngomong-ngomong tentang berita barusan, gue ngerti. Berita yang kalian dengarkan sebelumnya adalah kondisi pendidikan Indonesia yang sangat mengkhawatirkan. Rasa-rasanya tiap saat pasti ada aja ya berita pendidikan Indonesia yang sangat miris seperti ini. Kita memang gak bisa memungkiri lah bahwa pendidikan Indonesia belum sewah negara tetangga seperti Singapura yang dari sistem pendidikan hingga sumber daya manusianya terpenuhi dan sangat layak. Layak sekali. Gua bahkan bisa menyebutnya sebagai surganya pendidikan. Tapi, apa kabar Indonesia? Mungkin, jika pendidikan Indonesia diibaratkan dalam sebuah peperangan, posisinya adalah prajurit yang sedang kesakitan akibat tertembak musuh. Mencoba bangkit tapi terhalang rasa sakit dan darah yang bercucuran. Tolong! Pendidikan Indonesia butuh bantuan. Tolong sekali. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Itu kata pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi, apakah sudah sesuai? Ya, kita jujur saja ya. Nyatanya memang belum. Belum mencapai apa yang dicita-citakan The Founding Fathers, yakni masyarakat adil dan makmur. Adil dan makmur ini dapat juga disangkutkan dengan pendidikan Indonesia. Lalu, apa saja masalah pendidikan di Indonesia? Ya, kita tahulah diantaranya seperti permasalahan kesejahteraan guru honorer yang memprihatinkan. Kalian tahu kan masalah ini? Itu nggak layak banget sih, serius. Gak sebanding antara upah dan beban yang ditanggung oleh guru honorer yang sampai sekarang belum jelas nasibnya. Terus juga masalah pemerataan pendidikan, di mana banyak wilayah yang anak-anaknya belum bisa menikmati pendidikan yang layak. Seperti di kota-kota besar. Kalian pasti sering lihat kan video di mana siswa yang harus berangkat ke sekolah dengan menantang maut. Seperti melewati jembatan yang rusak, melewati jalanan berbatu, melewati sungai deras hanya untuk pergi ke sekolah. Ya, itu adalah realita. Tapi fokus gue kali ini adalah pada masalah pemerataan pendidikan yang masih belum terrealisasi dengan baik. Kenapa hal ini? Karena permasalahan ini kayaknya tiap tahun gak beres-beres. Padahal, pendidikan ini adalah pondasi kemajuan suatu bangsa loh. Coba kita telaah apa yang menjadi penyebab permasalahan ini. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pembangunan pendidikan. Yaitu salah satunya adalah akses pendidikan yang belum merata. Masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik, dan belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada rendahnya rasio guru dan murid. Dan belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat akses terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, permasalahan kemiskinan juga menjadi dampak terjadinya ketimpangan pemerataan pendidikan di Indonesia. Di kota-kota besar, untuk sarana prasarana pendidikan berbeda jauh dengan di daerah 3T. Gaya hidup siswanya, fasilitas penunjangnya, sangat jelas jauh berbeda. Sebagai ilustrasi, contoh, siswa A di sekolah favorit di suatu kota besar beradu gengsi menggunakan outfit sekolahnya, dari sepatu merek kenamaan hingga gadget terkini. HP-nya mahal. Coba bandingkan dengan siswa B di suatu daerah tertinggal. Jangankan akses internet yang serba cepat, untuk akses jalan menuju sekolah saja sangat harap-harap cemas. Sepatu yang berlumuran lumpur jalanan, hingga tiba di sekolah dengan bangunan yang tinggal menunggu kapan waktunya akan rubuh. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Kunci terbesar yaitu ada di pemangku kebijakan, yaitu pemerintah. Dilansir dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dikatakan bahwa salah satu cara mengakselerasi pemerataan pendidikan adalah bukan hanya fokus pada peningkatan kualitas guru, akan tetapi pada kepemimpinan pendidikan.
di mana pemimpin di sekolah harus sudah bisa memahami bagaimana mengajar dengan baik. Kemudian, bisa menjadi teladan, semisal menjadi mentor, coach untuk guru-guru lain, sehingga dapat mempercepat peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan di daerah-daerah tertinggal. Kemudian upaya lainnya adalah adopsi teknologi dalam menciptakan inovasi pembelajaran yang bermuara pada pemerataan kualitas pendidikan. Adopsi teknologi yang luar biasa ini dapat membentuk sebuah pola belajar baru. Kemudian, akan menimbang kesulitan akses ke sebuah wilayah yang akan disediakan konten-konten terbaik dan didukung guru-guru yang sudah terlatih. Dan juga Kemendikbud sedang memperjuangkan agar semua sekolah mendapatkan akses internet dengan baik. Sekilas, gue melihat upaya dari pemerintah ini sebuah kabar gembira. Dan ini juga termasuk dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicanangkan dalam Sustainable Development Goals tahun 2030, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Lalu apakah gua dan kita semua hanya harus diam, menunggu upaya-upaya yang digagas pemerintah? Pada kenyataannya, gak harus. Kita sebagai pemuda generasi Islam, bisa banget kok berkontribusi. Terus gimana dia caranya? Salah satu cara termudah adalah datang dari diri pemuda. Semisal, bisa menjadi relawan pendidikan terkhusus di daerah-daerah tertinggal. Kita bisa memanfaatkan potensi dan pengetahuan yang kita miliki untuk bantu mempercepat pemerataan pendidikan ini. Bentuk bantuan ini bisa berupa material maupun secara pengetahuan. Semisal, kita bisa melakukan penggalangan dana untuk pembangunan sekolah di daerah 3T. Kemudian, kita bisa bergotong royong membantu pembangunan suatu sekolah dengan terlibat langsung bersama warga maupun pihak terkait membentuk pondasi sekolah. Dan juga mahasiswa yang memiliki bekal pengetahuan dapat juga menjadi tenaga pendidikan sebagai pondasi dalam sistem pembelajaran. Dari semua upaya tersebut, setidaknya dapat mempercepat permasalahan ini selesai. Bukan hanya menunggu saja di rumah sambil menyaksikan berita tentang masalah pendidikan Indonesia yang tak kunjung selesai. Dan juga perlu hadirnya sosok pemuda sebagai inisiator dan inspirator untuk terciptanya semua upaya ini. Contoh, ada pemuda bernama Doni. Ia sangat peduli sekali dengan pendidikan di Indonesia. Hingga pada akhirnya, ia rela menghabiskan waktu, tenaga, serta uangnya untuk membangun sekolah sederhana di daerah tertinggal. Kemudian, bukan tidak mungkin upaya Doni ini menjadi sorotan media yang di zaman sekarang ini semakin mudah viral. Sehingga banyak pemuda dan mungkin sampai pada stakeholder di pemerintahan terus serta bergerak bersama Doni yang saling bekerja sama dan berkesinambungan. Perlu diketahui, menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pada tahun 2030 nanti, Indonesia akan mengalami puncak dari bonus demografi. Dan ini bertepatan dengan tahun tujuan dari Sustainable Development Goals. Bayangkan, jika pemuda Indonesia yang bersikap seperti Doni berjumlah jutaan, akan seperti apa perubahan baik terhadap pendidikan, terutama dalam merealisasikan pemerataan pendidikan. Tentunya, akan mampu mencapai tujuan pendidikan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals tersebut dan mampu merealisasikan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Bukankah ini sebuah rencana yang indah bagi anak-anak Indonesia? Dari semua itu, pada intinya bermuara pada pendidikan Indonesia yang bermutu, setara, dan semua mendapatkan hak pendidikan yang sama. Semua pihak harus bergerak, bukan hanya mengandalkan para stakeholder pemerintahan saja. Kita sebagai pemuda generasi Islam, kita sebagai garda terdepan masa depan bangsa pun harus mampu berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan ini. Gak harus selalu berbentuk fisik, bisa berbentuk ilmu pengetahuan juga. Gak harus bercucuran keringat, bisa juga melalui pemanfaatan media informasi digital yang semakin pesat. Sekali lagi, bahwa pemuda saat ini adalah penentu bagaimana Indonesia di masa yang akan datang. Kita wujudkan seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Gua yakin bahwa dunia pasti akan terkejut dengan pemuda Indonesia yang mampu bergerak untuk arah perubahan pendidikan yang lebih baik. Kalau bukan pemuda Indonesia, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gua Fadil, sampai jumpa.